saya memutuskan untuk balik pulang ke rumah mama, Mang Deden. Tapi ya masih bolak-balik. Sekalian mumpung ketemu sama Mang Deden, sama Lilis. Sekalian saya mau pamit dan mau ngucapin makasih banyak selama ini sudah bantuin. Sudah mau menerima saya gitu, Mang Deden. Sekali lagi makasih, Mang Deden. Sama-sama tuh, Leo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa? Ya, Lis. Lilis berangkat dulu ya? Nah, kamu main berangkat aja. Bukannya mau bareng sama Leo? Pak, tapi Lilis tuh nggak enak, masa mau ngerepotin Leo terus? Udah we, Lilis naik ojek online. Kan dia tuh bukan tukang ojek. Orangnya dateng. Permisi, atas nama Neng Lilis. Jangan atuh Leo, saya tuh bisa berangkat sendiri. Masa saya ngerepotin kamu terus? Lo kecewa, Lis, ya? Karena motornya bukan motor gue sendiri. Oh, bukan begitu. Ya udah tunggu dulunya sebentar. Apa ambilin bekalnya dulu? Iya, tulis harapannya. Kasih ya, Pak. Sok kamu berangkat. Leo biar sarapan sama apa ya? Lis, udah jangan terlalu dipikirin. Yang penting jangan sampai ini ngerusak pertemanan kita. Atuh enggak bakal. Udah kamu teh jangan mikir yang aneh-aneh. Saya cuma nggak enak aja ngerepotin kamu terus. Deh kamu teh bukan tukang antar jemput saya. Kita semua jadi 30.000. Oh ya, sebentar. Nih, Mang. Bentar ya. $50. Maaf. Ya. Astagfirullahaladzim. Mang. Ya. Tadi kan uang saya 100.000. Kok ini dikembaliin cuma 20.000 doang? Perasaan tadi udah saya kembaliin. Seriusan, Mang, ini cuma 20.000. Pasti lupa deh. Wah, abangnya bohong. Ini uangnya. Adik kecil, jangan suka iseng ya. Itu duit abang yang lain. Kembalinya emang beneran kurang. Ini buktinya aku videoin. Kamu teh mau nyoba nipu saya nya? Dasar orang dewasa. Jalur mah pinter pisan top, Marco top. Aduh, perut Uwa teh sakit. Uwa WC dulu sebentarnya. Kamu tunggu di sini. Ya, aduh. Cil, rajin amat tuh jaga warung ya. Bocil lagi jaga warung, Cil. Iya. Mang Leo pasti mau ketemu Teh Lilis kan? Ayo ngaku. Jangan sembarangan ya, Bocil. Bocil, lihat. Kalau orang ngomong, dipandangin, Bocil. Ngapain kamu ngasih duit? Hah? Saya lagi nggak butuh duit kamu, Bocil. Tapi dengar. Ini. Abang Leo. Abang Leo. Abang mau ngasih tahu sebuah rahasia. Tapi dijaga rahasianya ya. Oke, ini dulu. Janji.
janji ya. Abang itu suka sama Teh Lilis karena Teh Lilis cantik, pinter, rajin, soleha, baik, dan kelihatannya keibuan. Pas Abang Leo ngeliat Teh Lilis bareng sama Jalu, aduh, Abang tuh ngebayangin ya, suatu saat Lilis itu punya anak, terus bisa ngejaga anaknya dengan baik, persis kayak ngerawat siapa namanya? Jalu, Iya, Jalu. dasar orang dewasa. Dasar bocil yang suka ngomong orang sok dewasa. Rapi Pak RT. Wah, bagus banget Papi. Akhirnya Papi bisa mewujudkan mimpi kamu, Neng. Makasih ya Pi. Tapi inget loh ya, kalau yang datang dikit, aku nggak mau peluk Papi. Iya, Papi itu wis broadcast ke warga. Banner juga sudah disiapkan semua. Tapi semoga aja nggak terlalu mendadak ya Pak RT. Tahu sendiri pan warga kita bagaimana. Diumumin dari minggu lalu aja kadang suka nggak inget. Apalagi ini yang baru semalam. Bener juga kamu, Ibom. Kalau gitu kamu keliling satu kampung, habis itu kamu kabarin suruh datang ke sini. Teleponin satu-satu. Kalau perlu kamu ketok-ketok rumah warga satu-satu. Bener tuh Bang Ibom. Jangan bisanya cuma komen doang. Lah, bagaimana sih? Ngapa jadi saya? Pan yang punya hajatan. Yang punya hajat itu saya. Sementara kamu itu anak buah saya. Ya jadi dilakuin aja. Apa kamu mau? Oke, saya akan lakuin. Tapi nggak usah pakai ancaman juga. Ngapa sih Pak RT? Sudah kenyang sama ancaman. Nih, bawa. Iya. Tempelin nih, lem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus banget. Ini udah. Ya Allah. Ya. Tuh, Ibom. Kamu kan papinya. Jadi kamu keliling kampung juga. RT kan? Nah, pasang. Kalau Ibom kurang, kasih juga. Nggak perlu ancaman kan? Ini saya. Papinya tuh. Aku periksa-periksa weh. Ini bunga udah semua. Ini 1, 2 kursi. Ah, ini dia nih orangnya nih. Kan. Lu pasti habis main sama si Lilis kan? Noh, buktinya tuh motor tuh, sering lu pakai. Iya, gue ngaku sama lu. Ini motor gue pinjem Kan? buat gue nganterin Lilis. Cuma ya tau sendiri, Lilisnya nolak. Lilisnya nolak. Ya, sayang banget tuh motor. Jok belakang kagak dipakai. Pengumuman. Ya, elah pakai rusak lagi nih. Hadirlah jumpa fans idola masa kini, Nancy alias Neneng. Hai guys. Kebetulan lu pada di mari. Jangan lupa, nanti lu pada datang di acara jumpa fansnya si Nancy. Ini amanat dari Pak RT, oke? Kenapa? Gue pengen masin dulu. Nancy. Bentar. Anak Pak RT. Emang doi artis? Ketop. Iya, gue juga bingung. Le, gue juga gak tahu tuh si Nancy punya fans apa kagak. Kasihan loh si Ibom tuh, sibuk deh kemarin nyiapin acara. Gak dipaksa sama Pak RT. Mau bagaimana, Li? Disuruh?
Jangan lupa, pokoknya nanti lu pada datang ya. Jangan sampai kagak. Astagfirullahaladzim. Ngagetin aja. Kamu teh saha? Mau ngapain kamu teh di sini? Jangan-jangan kamu teh pencuri kontrakan. Oh, mau ngontrak berapa lama tuh? Langsung 6 bulan. 6 bulan? Oh, bisa masih kosong. Ngomong-ngomong, teh nama kamu saha? Dari mana? Susi dari Vietnam. Ah, kamu teh pasti salah satu pejuang mimpi yang mau jadi artis di Kampung Kodok ya. Saya teh gampang atuh. Kalau ada duitnya teh langsung saya serahin kuncinya. Iya. Iya teh kuncinya. Kalau ayana naonan teh, kasih tahu saya aja nya. Astagfirullahaladzim. Ada lagi ya model beginian. Kamu tuh lagi ngapain? Nempel naon? Kelihatannya saya lagi apa? Nggak bisa baca. Kamu kan RT atuh di sini. Kamu kan tahu aturannya teh gimana. Jangan main nyelonong-nyelonong aja. Oke, kalau kamu minta dibayar, nggak apa-apa. Sebut aja berapa. Ingat ya, waktu kamu susah dulu, minta tolongnya itu sama siapa. Dan ingat satu lagi, masa lalu kamu, aku yang pegang kartunya. Gak usah bawa-bawa masa lalu atuh. Oke? Saya bantu. Nih, saya bantu tempel. Nih. Tempel. Kayak gitu cara mainnya ya. Sembarangan nempel-nempel kayak gini. Nggak nempel di tempat sini juga nggak apa-apa. Nempel tempat lain, nggak di sini, nggak paten. Walajim. Aku yakin Mas Dimas belum bisa cinta sama aku. Karena sampai kapanpun, di hatinya hanya ada Mbak Tasya. Mungkin dengan aku nggak ada di sini, dia lebih bisa menghargai aku. Aku juga nggak bisa paksa Leo buat lupain mimpinya, cuma demi nurutin Mas Dimas. Aku merasa gagal sebagai ibu dan sebagai wanita. Mulai sekarang, aku nggak akan maksa Mas Dimas buat cinta sama aku lagi. Dan dengan jauh dari Mas Dimas, aku nggak bakal terus minta Leo untuk nyerah sama mimpinya. Karena hatiku sakit kalau Leo sedih. Yuk, siap-siap. Nggak usah tegang. Ini orang pada kemana? Kok sepi? Loh, undangan di grup udah. Pada kemana ya? Aunty! Iya. Aunty lihat nih, akun haters aku makin banyak banget, Aunty. Iya
Onti juga lagi lihat. Kok jahat-jahat ya netizen ini. Iya teh. Tuh, itu kayaknya yang paling gak suka sama aku, Onti. Tapi ini ada akun dari keamanan kampung kita loh. Loh, yang nempelin selembaran itu kan si Ibom. Iya iki. Jangan-jangan Bang Ibom. Aku harus labrak dia. Pengumuman. Nah, suara Ibom. Pengumuman. Tunggu Bang. Jangan lupa untuk menghadiri acara jumpa fans Nancy. Apa sih, ada apa ini? Ada apa? Bang Ibom, ini akunnya Bang Ibom kan? Ayo ngaku. Kok nama akun sosmednya mirip gua, Nen? Ya karena emang ini akunnya Bang Ibom. Sengaja kan buat komen jelek di postingan aku. Terus ngatain aku artis jalur musibah. Jahat banget sih. Nen, beneran. Itu bukan akun sosmed gua. Nama akun sosmed gua itu Ibom Rakitan. Lagian nih, gua lagi gak ada kuota. Ya kali gua main sosmed. Kan juga lo lihat sendiri nih gua megang apaan. Megang tua ngumumin buat jumpa fans lo. Kalau bisa jadi itu second-accountnya Bang Ibom kan? Spesial buat hujat orang. Ya kan? Ini juga mau ke rumah Mang Deden. Cuman mau numpang wifi biar bisa pakai sosmed. Ya kan? Astagfirullahaladzim, Nancy. Nih, lo lihat sendiri, lo buka sendiri kalau lo nggak percaya. Nih lo lihat nih, lo buka. Kalau nggak usah. Paling juga akunnya udah dikeluarin. Aku tahu Bang Ibom. Bang Ibom tuh nggak suka kan ngelihat aku terkenal tanpa jasa agensinya Bang Ibom. Nen, Bom. Itu kamu udah mengkhianati Pak RT. Malah kamu nusuk Pak RT dari belakang itu udah bener. astagfirullahaladzim. Itu bukan akun saya, nih. Kenapa pada ribut-ribut, kenapa? Saya emosi Pak Ustadz. Aduh, nggak boleh emosi, ya harus banyak istighfar. Dengerin nih, orang-orang yang emosi itu sangat dekat dengan setan. Nah, bener tuh Ustadz. Ya, Ih, tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berhenti, Bang Ibom. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Aduh, ini udah pegel tahu nggak sih? Ibom, dilempar ya pakai sendal ya. Ibom. Dik, lagi pada somang pak? Emang kenapa? Ada orang? Tahu, Lek. Sepi ya, Lek? Ya itu makanya kan gue bilang. Atau bukan di sini kali acaranya, Lek? Tuh, spanduknya. Ya juga ya. Catering lengkap. Belum ada yang minum lagi. Hah? Itu Pak Yate, Lek? Tanya. Pak Yate, ini acaranya nggak jadi ya? Acaranya jadi, tapi nggak ada yang datang. Mana saya sudah dandan pol-polan kayak gini. Padahal sudah keliling kampung, ngasih pengumuman, nyebar undangan di mana-mana. Udah undang banyak orang, tetap nggak ada yang datang. Duh, maaf Pak Yate, Nansinya belum terkenal Pak Yate. Jadi banyak yang nggak datang. Gak boleh gitu. Meskipun iya. Pak RT, sabar aja Pak RT. Ya, mungkin belum waktunya. Siapa tahu nanti ada masanya di mana Nancy terkenal. Tapi Pak RT nggak tahu masih ada atau enggak. Enggak maksudnya masih bisa ngedampingin Nancy atau enggak gitu. Malah ngejek. Sarah sayang, kamu di mana, Sarah? Sayang? Kok lemarinya terbuka ya? Terus baju-bajunya juga pada dibawa kemana sama Sarah? Apa jangan-jangan ini nggak mungkin. Aku tuh tulus
tulus mencintai kamu sama Leo, makanya aku mau kasih tahu ini semua ke Leo. Kamu gak pernah sayang sama aku kan? Jujur deh. Kamu jangan ngasih harapan palsu ke aku dong. Emangnya enak aku kesakitan sendirian? Aduh, nggak mungkin hanya gara-gara peristiwa seperti itu Sarah minggat dari rumah. Saya itu bangga sama Mang Deden. Walaupun sibuk jualan, tapi sholatnya tetap berjamaah. Harus gitu atuh Ustadz, nggak bisa ngandalin usaha dunia. Siapa itu? Bang, itu penghuni kontrakan Mang Deden. Iya, namanya teh si Susi. Kayaknya agak aneh emang. Dia negor Mamang aja enggak, malah ngeliatin aja. Mungkin orangnya teh memang pendiam. Kalau orang sekarang teh bilangnya introvert. Aya naon atuh Ustaz? Aya perasaan buruk, firasat buruk? Astagfirullahaladzim. Udah Mang, kita jangan suujon dulu ya. Udah tuh Ustaz. Saya teh mau buru-buru ke warung. Takutnya orang teh pada antri makan siang. Ya Mang. Ya. Ya. Nuhun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh. Neng? Kamu kenapa sini? Ayo, udah. Onti, kenapa sih semua ini terjadi sama aku? Salah aku apa, Onti? Kenapa jumpa fans aku gagal total kayak gini? Sabar, Dok. Udah, jangan nangis, yo. Iya, Neng. Sudah, gak usah sedih. Mas ngerasa nggak ada yang aneh loh? Kan Kang Mas itu keliling kampung, ngasih tahu warga semuanya. Satu pun nggak ada yang datang. Iya, Tri. Aku itu juga heran nih. Sek. Apa jangan-jangan ada yang sabotase? Biasanya orang yang nggak suka sama Nancy. Itu Lilis. Ini bener ulah si Lilis. Kemarin, Deden sempet nolak aku waktu aku mau pasang poster di tempatnya. Jelas sih. Ini Mang Deden. Ada di dalam lah pasti. Kamu teh mampir dulu, Pan. Saya Boleh. bikinin kopi ya. Iya. Apa? Lis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Deden. Ya. Lis, apa nitip warung dulunya? Apa mau ke kontrakan? Mbak, Mas, kalau mau tambah makanan sama Lilis dulunya. Ya. Apa jalannya? Ya. Hati-hati ya, Pak. Hati Mang. Ya udah, sok kamu duduk, saya bikinin kopi ya. Iya. Iya, halo. Iya. Lis, kopi nggak jadi, Lis. Kenapa? Nyokap gue kabur. Oh, ya Allah, ya udah tuh, sok. Takutnya kenapa-napa Bu Sarah. Gue tinggal, Lis ya. Iya, kabarin saya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga nggak terjadi apa-apa sama Bu Sarah. Kalau aku ketemu Lilis, aku bakalan labrak dia. Dia sama aja sama ibunya. Tingkahnya itu, tukang rebut kebahagiaan orang. Assalamualaikum.
Waladalah, Deden ngapain ngetuk pintu gudang? Emangnya ada yang tinggal di situ? Waalaikumsalam. Iya teh, saya bawain kamu makanan. Anggap aja iya teh makanan. Selamat datang. Sekaligus saya teh mau promosi kalau saya teh punya warung di sebelah sana. Wadahlah, siapa perempuan itu? Kenapa dia tinggal di gudangnya Kang Deden? Pagi-pagi teh sarapannya juga udah siap kok. Bisa datang. Iya teh makanannya. Kalau gitu ya saya permisinya. Siapa kamu? Ada hubungan apa kamu sama Deden? Lepas. Aku ndak akan ngelepasin sebelum kamu bilang kamu siapanya Kang Deden. Adalah sakit kurang ajar. Aku nggak boleh biarin siapapun ngedeketin Kang Deden. Apalagi perempuan yang modelannya kayak tadi. Mencurigakan banget. Ini perempuan. Pak. Apa? Ini semua gara-gara kamu. Kalau aja kamu nggak menolak untuk kembali lagi ke rumah ini, Mama pasti masih akan ada di sini. Ini semua salah kamu! Harusnya Papa tanya sama diri Papa sendiri. Kenapa Mama bisa kabur dan menghindar dari Papa? Dan selama ini Mama nyamperin aku dan seperti menyembunyikan sesuatu dari aku. Selama ini nggak tahu kalau Papa itu selingkuh. Jawab, Pak! Iya kan, Mama? Tampar. Ayo. Tampar aku. Tampar! Ayo tampar aku. Ayo. Dengar, Pak ya. Dengarin aku. Aku bakal bongkar kebusukan Papa dan aku akan buktiin kalau Papa beneran selingkuh dari Papa. Kelihatan banget Papa nyembunyiin sesuatu. Bodo amat. Yang penting sekarang gue harus cari tahu dulu. Siapa tahu Mama ninggalin petunjuk di rumah ini. Mama pernah cerita soal teman dekatnya sejak SMA yang namanya Tante Jihan. Gue harus cari kontaknya dari buku tahunan ini kali ya. Ini bukannya perempuan yang pernah foto bareng Papa. Ternyata selama ini mereka satu sekolah. Apa Mama ngerebut Papa dari perempuan yang namanya Tasya ini? Atau bisa jadi sebaliknya. Justru dia yang ngerebut Papa dari Mama. Makanya Mama gak pernah mau bahas soal perempuan ini. Gue harus cari tahu nanti. Halo Leo, gimana Ibu Sarah udah ketemu? Belum, Nis. Gue udah cari kemana-mana tetap nggak ketemu. Gue udah cari tahu sama teman SMA-nya tetap nggak dapat juga informasinya. Aduh, gue cuma khawatir, Lis. Kalau Mama kenapa-napa. Ya Allah, kamu yang sabar ya Leo. Sekarang kamu teh pulang dulu aja. Insya Allah Ibu Sarah nggak kenapa-napa. Thanks ya. Sama-sama Leo. Nanti tolong kabarin saya ya.
Iya, Lis. Kayaknya aku harus bantu nyari Ibu Sarah. Kasihan banget Leo pasti khawatir. Tapi aku harus nyari Ibu Sarah kemana ya? Aku coba telepon dulu deh. Kali aja nomornya Ibu Sarah udah aktif. Halo, Lis. Aku nggak boleh kelihatan buru-buru atau panik. Kasian apa, nanti malah kepikiran lagi. Apalagi tadi habis berantem sama Pak RT. Apa? Ya sayang. Maaf ya Lilis teh nggak bisa ikut bantuin apa beresin warung, tutup warung. Tenang naon Atulis. Kamu juga kan udah kerja seharian, pasti capek. Urusan warung teh, urusan apa? Gampang. Lilis mau izin pergi keluar sebentar ya? Kamu teh mau kemana udah malam gini? Sebentar pokoknya mah. Lis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu teh mau kemana? Aduh, Lis teh mau kemana ya? Udah malam gini, ditanyain juga nggak dijawab. Kamu lihat saya kayak gini. Saya Sarah. Ibu Sarah kalau memang nggak bisa untuk cerita, nggak apa-apa. Saya udah bisa temenin Ibu Sarah, udah seneng. Ya, makasih ya Lilis. Syukurlah ternyata selama ini Mama baik-baik aja. Gue kagum sama Lilis. Dia bisa bikin Mama percaya dan angkat teleponnya. Sementara Mama sama sekali nggak mau angkat telepon gue. Mama. Bu Sarah, maaf ya saya suruh Leo datang ke sini. Saya memang nggak tahu masalahnya Ibu Sarah, tapi sepertinya Bu Sarah sama Leo harus ngobrol lebih banyak ya. Nggak apa-apa, Lilis. Kalau begitu saya izin pamit pulang, Bu. Lis. Assalamualaikum. Salam. Kayaknya teh aman kalau jalur saya tinggal ronda. Wah, Si Jalu, kamu teh belum tidur. Wah mau kemana? Gua teh lagi mau jadi superhero. Gua mau jaga keamanan kampung Kodok. Kamu teh tidur lagi aja, ya? Lalu juga mau ikut jadi superhero. Jangan atuh Jalu, kamu teh masih kecil. Gini aja. Besok aja kita main superhero-nya sama Jalu. Besok sekalian Uwa beliin topeng. Sekarang teh Jalu tidur lagi. Ya, besoknya.
Sekarang kamu antar ke kamar Teh Lilisnya. Gak mau. Pokoknya Jalu mau ikut Uwa. Aduh jangan atuh Jalu, yang baik, yang pinter. Sekarang Jalu anterin aja ke kamar Teh Lilis. Nanti bobo di kamar Teh Lilis, ya. Ayo. Gak mau. Jalu mau ikut Uwa. Aduh, sayang. Jangan ya. Ya udah, jangan nangis ya. Aduh. Ya udahlah. Jalu ikut Uwa. Tapi ingat jangan nangis ya. Oke. Tos dulu. Peluk sini. Oke, sini gua gendong. Oh, papa. Aduh. Kita ronda. Ayo kita ronda dah. Aduh. Mama please cerita dong ke aku, Ma. Ini bukannya perempuan yang pernah foto bareng Papa. Ternyata selama ini mereka satu sekolah. Aku izin bicara ya, Ma. Aku nggak tahu ini ada kaitannya sama kabarnya Mama atau enggak. Tapi setiap kali aku bahas soal Tasya, itu Mama selalu menghindar. Apa jangan-jangan Leo udah tahu siapa Mbak Tasya yang sebenarnya? Ya Allah, gimana ini? Dian, sebentar. Aku juga ngeliat di buku tahunannya Mama. Ada foto Tasya di sini. Apa ini ada kaitannya sama masa lalu Papa? Please, aku pengen tahu. Atau ini mungkin mantannya Papa, terus dia balik lagi ke kehidupan Papa sekarang. Ya Allah, ternyata Leo masih salah paham sama Mbak Tasya. Leo belum tahu kalau Mbak Tasya sebenarnya adalah ibu kandungnya. Sarah sayang, kamu kemana aja? Kamu lain kali jangan bikin aku khawatir kayak gini dong. Ya udah, kamu sekarang pasti capek banget. Sekarang kamu istirahat sayang. Ayo. Papa, udah. Papa jangan sentuh Mama. Mama kondisinya lagi pengen menenangkan diri ya. Biarin Mama sendiri dulu, biar Mama istirahat ya. Mama, ya. Mau dibawain kopernya? Nggak usah, aku aja. Ya, saya ikut temenin. Udah, Papa, udah. Cukup. Kenapa? Kamu mau apa lagi? Papa, nggak usah ganggu Mama, ya. Kenapa? Oh, kamu ini sekarang merasa jadi superhero ya? Karena kamu sudah berhasil membawa mama kamu kembali ke rumah ini, gitu. Dan kamu nggak merasa bersalah sama sekali, gitu. Aku bakal stay di sini. What? Stay di sini? That's a very good news. Kenapa nggak dari dulu aja kamu ngelakuin itu? Oh, ini... Wah, hebat juga ya Sarah ya. Diam-diam dia melakukan strategi ini supaya kamu bisa kembali lagi ke rumah ini dengan sukar. Oh enggak. Enggak ada kaitannya sama Mama. Dari tadi ketika aku nanya, Mama selalu diam, tidak terlontar satu kata pun keluar dari mulut Mama. Dan aku ngelakuin ini untuk melindungi Mama dari dekat. Supaya Papa tidak semena-mena sama Mama. Iya, whatever. Terserah kamu. Pokoknya mulai besok, kamu kerja di salah satu anak perusahaan. Oke? Aku nggak pernah bilang aku bakal nuruti kemauan Papa. Aku nggak pernah bilang kalau aku mau kerja di perusahaannya Papa. Aku cuma bilang kalau aku pengen stay di sini. That's it. Oh gitu ya. Kamu merasa pintar ya? Enggak. Ya memang kamu bodoh. Dengan kamu melakukan itu, kamu akan membuat mama kamu lebih terluka. Kamu akan membuat mama kamu lebih tersiksa lagi. Dengan kamu tinggal di rumah ini tanpa melakukan apapun, itu maunya kamu. Itu maunya kamu. Aku pernah ngerasa aku pintar. Aku selalu ngerasa aku lebih bernilai dari Papa. Aku selalu ngerasa aku lebih manusiawi daripada Papa.
yang selalu melakukan kehendaknya sendiri, selalu egois, selalu mengatur-ngatur orang lain, selalu merasa bahwa bisa mengatur segalanya, bisa membuat orang tunduk sama keputusan papa. Ya, oke. Again, whatever, ya. Besok, see you tomorrow at my office, ya. Kayaknya aku memang gak punya pilihan lain sekarang. Mungkin aku harus nerima kerjaan ini dulu, sambil pelan-pelan aku bakal bongkar rahasia yang selama ini disembunyikan oleh papa. Please. Tante tadi bayangannya dari sana. Udah, please, udah. Aduh. Itu si Leo. Kamu teh ngapain? Maafin Lis, Mang. Jadi dari tadi tuh bayangannya kamu ternyata. Iya, Bang Deden. Saya lagi beberes. Nih, pakaian saya nih. Leo, kamu teh mau kemana bawa pakaian? Saya memutuskan untuk balik pulang ke rumah mama, Mang Deden. Tapi ya masih bolak-balik. Sekalian mumpung ketemu sama Mang Deden, sama Lilis. Sekalian saya mau pamit dan mau ngucapin makasih banyak selama ini sudah bantuin. Sudah mau menerima saya gitu, Mang Deden. Sekali lagi makasih, Mang Deden. Sama-sama tuh, Leo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah beli sayur-sayuran ini. Masih seger, ada telur, lauk pauknya. Tinggal beli di warungnya Kang Deden. Rina? Udah mungkin orang Rina itu kan udah almarhumah. Sek. Itu Rina ya? Maafin aku ya. Aku jarang nengokin kamu. Andai kamu masih hidup, aku masih punya teman buat curhat. Karena kamu teman aku yang paling baik di kampung ini. Tadi kayaknya sih dia kesini. Lah, di sini kan kuburan. Apa jangan-jangan Rina itu mau masuk lagi ke kuburan gitu? Hantunya? Alah, udah hidup, udah mati, menghantui terus. Aku kok dihantui terus sama Rina? Wes lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lastri, kamu teh kenapa mukanya kayak gitu? Tegang sekali. Enggak. Aku nggak perlu bilang ke Deden kalau aku habis lihat arwah istrinya. Tegang gimana? Orang muka aku ini cantik kok. Oh dulu. Kang Deden, aku mau beli lauk. Aku mau ayam sama ikan bumbu. Boleh kan?
Kamu teh yakin belanjanya teh di sini? Emang si Ete mau makan makanan si Lilis? Aku dari pasar tuh beli sayuran, tapi sayur kok nggak ada lauknya. Nah, lauknya beli di sini. Aku nggak akan bilang kok sama kakakku ya. Boleh ya? Ya udah kalau kayak gitu saya siapin dulunya. Yo. Adalah meskipun udah berumur, tapi wajah ganteng kamu tidak pernah berubah yo. Aduh Kang Deden, pantesan aku susah lupain kamu. Kang Deden. Ya. Pasti sekarang Kang Deden repot ya, udah ada yang bantuin. Biasanya kan ada yang nemenin. Almarhumah Rina, sekarang sendiri. Nasib kita kok ya sama ya Mas. Aku juga ditinggal. Tapi baguslah kalau aku ditinggalin sama orang jahat. Kamu teh lama-lama juga biasa tuh, Tri. Terbiasa gimana? Aku tuh nggak bisa loh. Kalau misalkan nggak ada yang nemenin, ya minimal ada yang nemenin ngobrol, cerita, atau curhat. Oh iya, Kang Deden, kalau aku mau curhat atau cerita-cerita boleh ndak? Boleh. Sok atuh silahkan. Asik. Nanti forum saya terbuka buat siapa aja. Setelah curhat di makam Rosma, aku kok malah jadi kepikiran buat datengin Kang Deden ya. Tapi gimana kalau dia nggak suka? Duh, masih ada pelanggan. Beneran aku pengen ke sana. Terlebih, aku pengen tahu banget kabarnya Lilis. Jadi berapa? Wah, dari 20.000. 20.000. Nah, ini. Iya, makasih ya. Ya udah, makasih ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Ini ibu yang waktu itu nolongin Mang Deden pingsan kan? Yang Mang Deden yang mana ya? Mang Deden siapa? Saya pikir kenal sama Mang Deden, makanya ada di sini di dekat warungnya Mang Deden. Tuh, warungnya. Bu Lastri. Tat. Ngomong sama siapa? Ini sama... Loh. Sama aku. Loh. Enggak, Bu. Tadi ada ibu-ibu di sini yang waktu itu pernah nolongin Mang Deden ini. Kemana ya? Bilang aja mau ngobrol sama aku. Bu Lastri, pagi-pagi udah keren banget bawa sakit, mau kemana sih? Ini memasak sayur. Lauknya udah beli di Kang Deden. Tempat Mang Deden. Pagi Mbak. Yang tinggal di kontrakan Mang Deden ya? Mbak ini kok mukanya pucat? Sakit ya? Mbak, mohon maaf nih. Mbak ini nggak bisa dengar ya? Atau Mbak ini nggak bisa ngomong? Nama siapa? Nama? Orang mana? Saya Ali Tampan. Mbak siapa? Namanya, nama. Saya Ali. Mbak nama. Ya, tuh orang aneh dah. Padahal gue mau jadiin buat figuran tuh. Ngomong aja kagak bisa. Denger juga dia nggak tahu denger apa kagak. Aneh tuh orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Mang, sini Mang. Enak. Tadi saya lihat ibu-ibu yang pernah nyelamatin Mang Deden waktu pingsan. Di mana? Itu situ Mang. Waktu saya mau kesini. Oh, ibu-ibu yang kemarin Teh Lastri maksudnya? Ih, bukan. Kalau Bu Lastri mah adiknya Pak RT. Ini mah ciri-cirinya dia misterius gitu, Mang. Pakai pasmina, pakai kacamata hitam.
Tadi pas Lilis di jalan, Lilis teh ketemu orang misterius, ibu-ibu. Cuma Lilis teh pas ngobrol rasanya deg-degan pisan gitu, kayak pernah ketemu padahal mereka gak kenal. Sahai tanya, kok ciri-cirinya teh mirip sama yang dibilang sama si Lilis? Kamu nggak suruh dia mampir ke sini? Udah, saya udah ajak ke sini. Saya pikir mau ketemu Mang Deden. Tapi dia bilang nggak kenal sama Mang Deden. Sahanya. Jadi, untuk menjadi artis hits itu harus disiplin. Dan mulai sekarang, lo harus ngikutin apa kata gua. Nancy, lu dengerin kata gua gak sih? Ya elah, Nen. Gua ini manajer lu yang direkrut langsung oleh Papi Rete alias papi lu. Males banget dimanajerin Bang Ibom. Di depan aja sok baik, di belakang nusuk. Nancy, masih aja lu ngebahas soal haters. Kan gue udah bilangin, Ibom Bombastis itu bukan akun gua. Lu masih gak percaya? Nih kalau perlu, lu belah dada gua, biar lu tahu isi hati gua. Tolong dong Nancy, lu hargain papi lu yang udah ngerekrut gua sebagai manajer hits lu. Ya udah, iya, aku dengerin deh sekarang. Terus aku harus ngapain, manajer Ibom? Nah, gitu dong. Jadi yang pertama, sekarang itu lu harus menjaga berat badan. Nggak boleh makan banyak gorengan dan cukup minum air putih. Satu hal lagi, lo harus latihan 8 jam sehari untuk melatih acting dan vokal lo, ya? Kalau gorengan sama air putih sih oke ya. Tapi kenapa aku harus latihan seharian doang sih? Buat apa? Eits, nggak boleh ngebantah. Kunci kesuksesan artis itu dari skillnya. Jadi kalau lu mau kayak Lady Gaga, lu kudu ekstra latihan, ya? Oh iya, satu lagi. Untuk menjaga kesehatan mental lu harus mengurangi main media sosial. Jangan bentar-bentar posting. Lu contoh tuh artis Korea, hidupnya lebih eksklusif. Ih, Bang Ibom. Aku tuh cuman artis kampung kodok. Kenapa jadi lebay gini sih? Ribet banget. Nah ini nih, ini yang membuat lo gak bisa dihargain. Diajarin buat jadi artis internasional, malah ngeluh mulu. Apa? Aku tukang ngeluh? Artis kampung? Baru jadi manajer sehari aja udah sok ngatur. Aku nggak bisa ya kerja sama kamu kalau kayak gini. Kamu, aku pecat. Pecat? Nancy, gua kan cuma ngejalanin tugas negara, Nens. Ya udah gini aja, lo boleh latihan kurang dari 8 jam sehari. Ya minimal 7,5 jam ya. Enggak mau. Pokoknya kamu aku pecat. Udah pergi. Bang Ibom pergi. Udah pergi sana. Iya. Gimana sih? Ribet. PAT, kayaknya di sini nih kudu dipasang CCTV biar aman PAT. Emang ada yang bahaya sini. Papi Rete, ini nggak adil Papi Rete. Papi Rete sendiri ngerekrut saya buat jadi manajer Sinasi kan? Malah dia nggak mau diatur, malah makin pecat saya segala lagi. Ibom, kamu dipecat sama Nancy? Emang kamu ngelakuin apa? Kok bisa sampai kayak gini? Nih, Papi Rete, saya tuh cuman ngatur si Nancy biar dia jadi artis hits. Padahal saya cuman bilang nih ya, Nancy, jaga pola makan. 8 jam sehari kudu latihan. Sama batasin penggunaan media sosial. Udah gitu doang. Dia ngambek. Ya kalau sudah dipecat, saya bisa apa? Lah bagaimana Pak Rete? Terus saya dipecat beneran ini? Iya. Pesangon saya sebagai manajer bagaimana? Pesangon? Kamu itu jadi manajer baru 1 hari, kok minta pesangon? Minta pesangon sama mbahmu sana. Pak Rete, woi, Pak Rete nggak dapat pesangon nih. Elah.
Udahlah Bom, kagak usah diperpanjang tuh hati sabal-abal kayak si Nancy. Entah juga dia yang rugi sendiri. Aduh, ini gimana ya? Kok bisa bentrok kayak gini sih syuting aku? Mana bisa aku syuting di 2 tempat berbeda kayak gini? Astaga. Oke. Halo? Halo, Bang Sutradara. Ini aku Nengsi. Bang, aku bisa ganti jadwal aku nggak ya? Soalnya bentrok nih sama jadwal yang lain. Nggak bisa, Nan. Lo kan cuma tamu cadangan, jadi ikutin aja lah jadwal kita. Kalau enggak, ya lo kita ganti pakai tamu yang lain. Tapi Bang, kenapa bisa jadi berantakan kayak gini sih? Mana bisa aku milih salah satunya? Aduh, Dok. Honti, aku stres banget. Jadwal syuting aku tuh bentrok, Honti. Terus mereka nggak mau ganti jadwal aku. Mereka malah ngancem katanya aku mau dikeluarin dari project. Apa mending kamu dimanajerin sama Ali aja. Aduh, kok pada repot sih manajernya ini itu. Ini ada aku di sini. Udah kemana-mana, udah jadikan aku manajer. Iya bener. Tenang ya, Wes. Nanti kalau ada kru yang macam-macam sama kamu, marahin kamu, tak bales marahin. Iya, Onti. Onti juara kan. Onti kan jagoan. Juara. Lilis, nanti kita ke depan ya, kita nyambut CEO kita yang baru. Oh, jadi ada CEO-nya ya, Bu? Saya kira Ibu pemiliknya. Bukan, perusahaan ini milik konglomerat. Saya cuma bantu ngurusinnya. Dan semalam dapat info kalau CEO-nya udah siap bertugas di sini. Yuk, baik Bu. Ken, semuanya udah disiapin kan? Sudah siap semua, Bu. Ya udah, ayo ke depan. Baik, sebentar lagi sih kita datang. Liz, nanti kamu kan yang ngalungin bunganya? Bukan. Kamu kali. Kan saya mau baru atuh di sini. Lilis, nanti kamu berdiri samping saya ya. Kamu yang kalungin CEO baru kita. Kenapa tuh harus saya, Ibu? Kamu kan ini pemain FTV, jadi cocok banget jadi center di tim kita. Ya udah, saya tunggu di depan ya. Ayo. Selamat pagi, Pak Leo. Pagi, Pak. Leo yang aku kenal, ternyata CEO perusahaan ini. Hidup aku benar-benar kayak drama Cina. Kalau gini ceritanya,